Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Samsudin dengan nomor NIM 23140032 Universitas Trilogi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk guna memenuhi syarat UAS Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Atriani, SPDI MPD. Teori multiple intelligence ditemukan oleh Howard Gardner, seorang psikologi pengembangan dan profesor pendidikan di Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Gardner menekankan pada kemampuan memecahkan persoalan yang nyata karena seseorang memiliki kemampuan intelijensi yang tinggi bila ia dapat menyelesaikan persoalan hidup yang nyata, bukan hanya dalam teori. Semakin seseorang terampil dan berhasil menyelesaikan persoalan hidupnya yang bermacam-macam dan kompleks, semakin tinggi juga intelijensinya. Gardner membagi kecerdasan majemuk ini ke dalam 8 jenis kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa, termasuk bahasa ibu dan bahasa asing. Kecerdasan linguistik disebut juga kecerdasan verbal karena mencakup kemampuan untuk mengekspresikan diri secara lisan maupun tulisan, serta kemampuan untuk menguasai bahasa asing. Yang kedua, kecerdasan logis matematik. Kecerdasan logis matematik adalah kemampuan yang berkenaan dengan rangkaian alasan, mengenal pola-pola dan aturan. Kecerdasan matematik disebut juga dengan kecerdasan logis dan penalaran karena merupakan dasar dalam memecahkan masalah dengan prinsip-prinsip yang mendasari sistem kausal atau dapat memanipulasi bilangan, kuantitas, dan operasi. Oleh karena itu, orang yang mempunyai kecerdasan ini sangat senang dengan berhitung, bertanya, dan melakukan eksperimen. Yang ketiga, kecerdasan visual. Kecerdasan visual adalah kemampuan untuk memahami gambar-gambar dan bentuk. Orang yang memiliki kemampuan visual cenderung berpikir dengan menggunakan gambar dan sangat baik ketika belajar menggunakan video visual seperti film, video, dan gambar. Mereka juga sering mengekspresikan diri dengan berbagai aktivitas seni seperti melukis, menggambar, mengukir, dan lain-lainnya. Kecerdasan visual disebut juga dengan kecerdasan spasial karena mencakup kemampuan untuk menggambar bentuk dan ruang suatu objek. Yang keempat yaitu kecerdasan berirama. Kecerdasan berirama adalah kapasitas berpikir tentang musik, seperti mampu mendengar, mengingat, mengenal, bahkan memanipulasi pola-pola musik. Orang yang memiliki kecerdasan musik dianggap memiliki apresiasi yang kuat terhadap musik, serta mereka mempunyai pemahaman tentang warna dan komposisi nada. Para ahli mengakui bahwa musik dapat merangsang aktivitas kognitif dalam otak dan mendorong kecerdasan. Yang kelima, kecerdasan jasmania kinestetik. Kecerdasan jasmania kinestetik adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan suatu ide dan perasaan, di mana mereka menggunakan seluruh tubuhnya untuk menghasilkan dan mentransformasi sesuatu. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan membaca tanda atau isyarat baca, komunikasi verbal dan nonverbal, dan dapat menyesuaikan gaya bahasa dengan secara tepat. Orang yang memiliki interpersonal yang tinggi melakukan negosiasi hubungan dengan keterampilan dan kemahiran yang tinggi karena mereka mengerti akan kebutuhan empati, kasih sayang, pemahaman, ketegasan, dan ekspresi kebutuhan yang diinginkan. Nomor 7, kecerdasan intrapersonal. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung memiliki kesadaran diri yang tinggi, di mana mereka mampu memproses tujuan yang jelas tentang segala sesuatu yang akan dilakukan sekarang dan di masa yang akan datang.
Yang kedelapan, kecerdasan naturalistik. Kemampuan naturalistik adalah kemampuan mengenal dan mengklasifikasi berbagai jenis spesies, flora, dan fauna dalam suatu lingkungan. Kecerdasan naturalistik disebut juga kecerdasan alam karena mereka mampu peka terhadap perubahan dalam suatu lingkungan, sekalipun perubahan tersebut dalam hitungan menit dan sangat perlahan, dan bagi orang lain pada umumnya sama sekali tidak merasakan. Oleh karena itu, orang yang cerdas terhadap alam, mereka sangat mudah mengategori dan membuat katalog terhadap sesuatu. Mungkin itu saja penjelasan secara singkat tentang multiple intelligence. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.